Saudara, ini kegiatan pagi untuk bebek petelur, panen telur bebek. Saat ini cukup banyak petani yang beralih pada budidaya bebek. Dengan semakin meningkatnya permintaan bebek saat ini, maka tak heran jika saat ini daging bebek menjadi sangat banyak diincar oleh semua orang. Nah, dari ini juga membuat daging bebek menjadi lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peluang besar dong bagi kalian yang ingin sukses dengan cara cepat. Mengejutkan, inilah keuntungan ternak bebek petelur 100 ekor. Number 6. Harga telur bebek meningkat. Saat ini memang bisa dikatakan jika peluang usaha budidaya bebek menjadi sangat menggiurkan. Tidak hanya dagingnya saja yang banyak dicari, namun juga dari telurnya ternyata banyak yang meminatinya. Meski harganya lumayan mahal jika dibandingkan dengan telur jenis ternak lainnya, namun telur bebek masih saja laris manis dijual di pasaran. Alasannya yaitu karena telur bebek memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh. Saat ini telur bebek dijual dengan harga 25.000 per kilonya. Cukup lumayan lebih mahal ya. Kalau dibandingkan dengan telur ayam yang saat ini hanya dijual 15.000 per kilo. Jadi tunggu apa lagi? Yuk jemput rezeki kalian dengan budidaya bebek petelur dari sekarang. Number 5. Estimasi pembiayaan budidaya bebek. Bebek hibrida bisa bertelur jika sudah memasuki usia 5 bulan ke atas. Untuk harga bebek petelur tersebut berkisar di angka 60 hingga 75.000 per ekornya. Jika kita membeli bebek hibrida 100 ekor, maka kita akan mengeluarkan uang kurang lebih 6 juta hingga 7 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya kandang sendiri kalian cukup sediakan keuangan 1 juta saja. Tidak lupa juga kalian harus menyediakan untuk biaya vaksin dan vitamin selama kurang lebih 1 bulan sekitar 200.000 rupiah. Total keseluruhan dari permulaan budidaya bebek ini yaitu 8 juta saja. Cukup lumayan enteng ya guys. Perlu kalian tahu juga modal untuk harian berupa pakan yang diberikan pada bebek seperti bekatul atau dadap. Kurang lebih 3.000 rupiah per kilogram. Namun untuk saat ini kalian bisa memanfaatkan keong sawah ataupun bekicot agar produksi telur bebek menjadi lebih lancar. Bisa dikalkulasi biaya pakan untuk bebek 100 ekor per harinya dengan total Rp60.000. Number 4. Membuat kandang bebek. Dengan biaya yang sedemikian kecil tentu saja kalian bisa menggunakan kandang atau tempat bebek yang minimalis ya guys. Tempat budidaya bebek merupakan hal pertama yang harus kalian siapkan sebelum tahapan lainnya dilakukan. Sebab kandang merupakan satu-satunya kebutuhan penting bagi bebek, sebagaimana kita membutuhkan rumah sebagai manusia. Perhatikan jika kalian ingin membuat kandang, sebaiknya selalu dibersihkan dari kotoran dan dibuat senyaman mungkin. Bagi kandang untuk bebek petelur, usahakan kandang tetap dalam kondisi kering agar tidak terserang penyakit yang membahayakan bebek tersebut. Gunakan dinding utama kandang dengan harus sedikit tertutup agar bebek tidak sampai melihat binatang lain yang bisa membuat mereka gelisah. Sebaiknya kandang juga memiliki kelembapan udara sekitar 60% dan sebaiknya berada pada angka 35 hingga 40 derajat Celcius. Kandang di sini harus memiliki tempat makan dan tempat minum yang bersih. Tidak hanya itu saja, sebaiknya kandang juga harus mendapatkan pencahayaan yang cukup. Diharapkan jika bebek tidak sempit-sempitan saat berada di kandang. Dengan ukuran ideal, 1 meter persegi ditempati oleh 2 ekor bebek. Kemudian pastikan, kandang juga terdapat ruang yang cukup bagi kamu saat hendak mengambil bebek atau telurnya. Pastikan, jika sudah membuat kandang, maka harus melihat tinggi kandang. Karena hal ini juga menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kamu agar tidak kesusahan saat mengurus bebek. Number 3.
membeli bibit unggulan. Ingat ya guys, jangan sampai salah memilih dan malah membeli bebek pedaging ya. Kamu bisa membeli bebek yang masih kecil ataupun bebek yang sudah siap untuk bertelur di tempat penjualan bebek yang sudah cukup banyak saat ini. Perhatikan secara seksama saat kalian ingin membeli bebek. Yang pertama yaitu pastikan bebek tidak gemuk dan tubuhnya ramping. Kemudian cermati bagian leher bebek. Pilih bebek dengan leher kecil, panjang, dan bulat. Bibit bebek petelur yang unggul dan berkualitas maka akan memiliki kepala kecil dan mata bersinar. Kalian juga bisa pilih bebek dengan sayap yang menutup rapat bagian badan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Perhatikan ujung sayap bebek, apakah tersusun rapi di pangkal ekor atau tanpa kusut. Dan juga pilih bebek dengan bulu yang halus dan lembut. Dan bibit bebek unggul memiliki kaki yang kokoh plus kuat. Jika bibitnya saja sudah unggul, maka bisa dipastikan jika akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa nantinya. Number 2. Proses pembibitan. Tahap selanjutnya ialah mempersiapkan bibit dari bebek yang akan kamu usahakan nantinya. Dalam tahap ini, kamu dapat memilih jenis bebek mana yang ingin kamu budidayakan, baik itu bebek petelur ataupun bebek pedaging. Jika memilih bebek petelur, maka kamu bertujuan untuk memanen telurnya saja. Sedangkan bebek pedaging merupakan bebek yang nantinya kamu akan mengambil dagingnya. Hal yang perlu kamu siapkan terlebih dahulu ialah modal untuk membeli bibit bebek. Kamu bisa saja memilih bebek yang masih kecil ataupun bebek yang sudah siap untuk bertelur, sesuai dengan keinginanmu. Namun, hal terpenting yang harus kamu perhatikan ialah kualitas dari bebek tersebut. Meskipun bebek unggul yang berkualitas biasanya dijual lebih mahal, namun hal ini akan sangat mempengaruhi usahamu nantinya. Jika sekarang kamu memilih untuk membeli bibit unggul, maka kamu bisa menghasilkan bebek yang unggul juga nantinya. Sedangkan jika kamu memilih bibit yang biasa, maka kelak kamu harus membeli lagi jika ingin bebek yang unggul. Number 1. Tahapan merawat bebek. Ingat, jika kalian memutuskan untuk membeli bebek kecil dan dewasa, maka pisahkan kandang keduanya terlebih dahulu sebelum pada akhirnya akan menjadi sebuah masalah. Untuk anak bebek nih ya guys, sebaiknya lengkapi kandang dengan bohlam 15 watt agar mereka tetap merasa hangat. Suhu kandang harus selalu saja hangat dari bohlam akan menjadi pengganti suhu tubuh induk mereka. Seiring berjalannya waktu ketika bebek kecil mulai dewasa, kelompokkan mereka sesuai dengan ukuran. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah bebek yang lebih besar menyakiti bebek kecil karena terjadinya pertikaian itu mengakibatkan kondisi bebek akan menjadi buruk. Jangan lupa untuk selalu saja membersihkan kandang dari kotoran secara rutin. Bebek bisa mogok bertelur jika mereka stres dengan lingkungannya. Beri bebek makan dengan rutin dan tepat dengan menggunakan bekatul dan konsentrat bebek petelur agar mereka tumbuh sehat.